Shalom, selamat siang. Buat yang sudah join di Zoom, apa kabar semuanya? Dan yang sudah hadir di sini ada kira-kira 100 mungkin. Jari kakinya dan jari tangannya. Ya, kita mengharapkan semua bisa dari lantai-lantai yang lain bisa join sama kita nih hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Kayaknya ada yang di depan pintu nih, mau masuk ragu-ragu sepertinya. Kita mau mulai aja kebaktian hari ini. Kita akan pujian pertama kita yaitu bersyukur. Karena kita tiap hari selalu bersyukur. Sudah mulai banyak orang yang datang dan di Zoom juga sudah banyak yang join. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, semua baik. Mungkin ada juga beberapa yang merasa tidak baik hari ini, tapi kita tetap bersyukur bahwa di balik ketidakbaikan kita masih menikmati berkat dari Tuhan.
Nah, mungkin yang di dalam ruangan bisa saling menyapa teman-temannya di sampingnya, di belakangnya. Iya. Oh, salaman dulu. Menyapa semuanya yang ada di ruangan. Iya. Nah, kita akan lanjut dengan lagu yang kedua. Karena kita bersyukur ya teman-teman bahwa dalam kehidupan kita nggak berjalan sendiri, tapi selalu ada Tuhan yang selalu menolong kita. Meskipun mungkin perjalanan kita penuh dengan cobaan, penuh dengan batu-batu, tidak selamanya perjalanan kita itu penuh dengan sukacita, tapi Tuhan Yesus tetap menolong kita. Kita mau pujikan bahwa Engkaulah harapan. tenang supaya kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Seruan hatiku
kita tundukkan kepala kita sebelum kita masuk firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus berbicara lebih spesifik dalam hati setiap kita masing-masing, maupun yang ibadah onsite di tempat ini, maupun saudara yang mengikuti Zoom live streaming hari ini juga. Kita berdoa. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan, pada siang hari ini. Kami bisa rasakan lewat kasih dan setiamu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kami, untuk kami boleh bekerja, berkarya dalam hidup kami. Dan kami tahu kalau Tuhan mengizinkan kehidupan dalam hidup ini, berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan itu selalu beserta dengan kami. Oleh sebab itu di siang hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami rindu sekali lagi bertemu dengan pribadi-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah bagi kami semua. Apa yang hamba-Mu ketahui tidak ada artinya tanpa pengurapan yang berasal daripada Roh Kudus. Apa yang sudah hamba-Mu persiapkan tidak ada artinya juga tanpa pengurapan yang berasal daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu Roh Kudus, mari sekali lagi urapi hamba-Mu, urapi mulut bibirku supaya apa yang keluar dari mulut bibirku ini benar-benar merupakan isi hati Tuhan dan dapat ditangkap bagi kami persekutuan doa Raja Wali di tempat ini maupun yang mengikuti Zoom live streaming ini Tuhan. Terobosi juga hati dan pikiran kami supaya kami mengerti betapa dahsyatnya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu siang hari ini, singkapkan rahasia firman-Mu. Jangan pernah tahan kebaikan-Mu dalam hidup kami, lepaskan kebaikan-Mu, supaya kami semakin hari semakin terkagum-kagum akan Engkau. Karena kami ada sebagaimana kami ada siang hari ini, dimanapun kami berada itu bukan karena kekuatan, kepandaian, kegagahan, kekayaan kami, tapi itu semuanya merupakan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu semakin hari semakin mengenal pribadi-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi-Mu-lah kemuliaan, kejayaan, kehormatan dari kekal sampai dengan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami siang hari ini. Semua yang percaya dengan saya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Shalom semuanya, selamat siang, apa kabar siang hari ini? Luar biasa, senang bisa berada kembali melayani saudara-saudara di Persekutuan Doa Raja Wali ini. Terakhir saya melayani sebelum COVID itu masih di Kuningan. Ini juga Kuningan juga sih ya. Iya, di Setiabudi. Ini juga Setiabudi loh. Oh iya. Ya masih di Menara Raja Wali. Untung kemarin saya tanya sama Bu Angel, ya itu pintu masuknya masih yang dari depan Mall Ambassador. Karena kalau saya melayani saudara di tempat itu, pasti saya makan siangnya tuh di Mall Ambassador gitu. Jadi saya sudah berpikir, wah bisa makan masakan Manado nih. Ternyata Bu Angel bilang, oh udah pindah sekarang kita di Raja Wali Place. Oh saya pikir, nah, tadi pas saya lewat sini saya punya kenangan, dulu nongkrongnya di di Persija dulu, Taman Menteng itu sekarang. Nah, tadi kesini bilang, aduh Tuhan luar biasa banget kan dulu kalau muter kan pasti lewat sini nih. Bawah ini belok kiri ini dulu masih kalau nggak salah pohon-pohon lah, bunga-bunga. Tadi saya bilang pas parkir juga kayaknya ketat banget ya, pemeriksaan ada anjing pelacak, bagasi juga dibuka. Saya bilang Tuhan terima kasih hari ini dulu lewat sini keadaan nggak jelas tapi hari ini Tuhan percayakan untuk menyampaikan kabar baik Injil firman Tuhan. Tuhan luar biasa, haleluya. Tentu saya datang ke tempat ini bukan untuk menggurui saudara, percayalah. Saya juga bukan seorang motivator, saya hamba Tuhan, sebab beda, motivator sama hamba Tuhan itu beda. Saya sudah khotbahkan kepada saudara mengenai iman yang benar. Nah, saya beri judul khotbah kita siang hari ini adalah Do Not Fear, jangan takut. Mari kita buka Alkitab kita langsung saja dalam Roma pasalnya ke-8 ayatnya yang ke-11 lah. Satu ayat aja kita baca di ayat pembukaan supaya tidak terlalu lama. Sudah dapat? Roma 8 ayatnya ke-11. Oke, thank you. Bu Angel luar biasa banget ya. Saya kenal dia tuh luar biasa banget, punya hati untuk melayani saudara-saudara juga. Tahukah saudara, jerih payah kita dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia.
Percayalah saudara, pegang itu janji Tuhan. Tuhan selalu perhitungkan jerih payah kita di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara datang ke tempat ini, ikut persekutuan doa hari Jumat di tempat ini, maupun menyaksikan Zoom, percayalah, itu tidak sia-sia. Tuhan selalu perhitungkan jerih payah kita di dalam Tuhan. Amin. Roma 8 ayatnya yang ke-11. Baik, di depan sudah ada screen. Oh, sudah muncul kah? Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Amin. Sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan menyimpannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, Alkitab berkata, kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu berdiam dalam kita. Coba katakan dulu dengan saya, berdiam dalam kita. 2, 3, berdiam dalam kita. Kuasa itulah, saudaraku, yang membangkitkan hidup setiap kita. Nah, tahukah saudara-saudara bahwa manifestasi dari kuasa itu sebenarnya bukan cuma sekedar dari kuasanya saja. Halo. Tapi sesuatu yang bergerak atau bekerja dari dalam diri setiap kita. Makanya kalau ada pewahyuan yang harusnya ditangkap bagi orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan pada hari Paskah, itu bukan hal yang lain. Bukan cari telur lah atau apalah, enggak. Saya kemarin khotbah di mana tuh, di BSD di Serpong, waktu kebangkitan. Saya bilang itu enggak alkitabiah. Kasihan anak-anak sekolah minggu mau makan telur aja, ya udah beli sendiri, dihiasi di rumah, nyampe di gereja hari Minggu pas Paskah, dikasih sama guru sekolah minggu, diumpetin lagi, disuruh nyari lagi. Nah itu enggak alkitabiah. Makanya kalau ada pewahyuan yang harusnya kita tangkap pada hari Paskah itu adalah kuasa kebangkitan yang membangkitkan tubuh kita. Amin. Alkitab berkata dalam Roma pasalnya ke-8 ayatnya ke-11 tadi, Dia taruh dalam kita kuasanya dan kuasanya itu berdiam dalam kita. Dia taruh rohnya dalam kita dan rohnya itu sekarang berdiam dalam kita. Nah, harusnya ada manifestasi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita kalau Tuhan sudah menaruh kuasanya atau rohnya di dalam hidup setiap kita. Mari buka Alkitab kita dalam 2 Timotius. Nah, itu baru pengantar tadi. Ini baru masuk isi. 2 Timotius pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-7, 8, 9 saja, 3 ayat saja supaya tidak terlalu kebanyakan. 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7, 8 dan 9 saja. Baik, di depan sudah ada screen, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat ke-8, mari. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat ke-9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Konsentrasi saya ada di ayat yang ke-7. Saya baca sekali lagi buat saudara, saudara boleh simak Alkitab saudara atau screen yang ditampilkan. Alkitab berkata begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh, apa saudaraku? Ketakutan, tolong garis bawahi itu, melainkan roh yang apa saudara? Membangkitkan apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tolong dengar saya baik-baik, saudaraku ini kasih dalam nama Tuhan. Kalau roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu berdiam
dalam kita itu akan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Akan mengerjakan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Kalau saudara dan juga saya, kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan takut dalam hidup ini. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan kuat dalam menghadapi kehidupan zaman sekarang ini. Bahkan tahukah saudara-saudara bahwa Yesus pun dalam pelayanannya di muka bumi ini, ia itu melayani dengan kekuatan Roh Kudus. Nah, kita juga harus seperti demikian, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Kita dalam hidup ini juga harus memakai kuasa yang sama. Coba katakan dulu dengan saya, kuasa yang sama. Dengan roh yang sama pada zaman Yesus hidup di bumi ini. Nah, Alkitab berkata bahwa roh yang ada di dalam diri kita itu bukan roh ketakutan. Halo, saya ulangi sekali lagi. Alkitab berkata bahwa roh yang ada di dalam diri kita itu bukan roh ketakutan. Sebab mengapa? Sebab Allah memberikan kepada kita, saudara, itu bukan roh ketakutan. Halo. Lawan dari roh ketakutan itu adalah roh keberanian. Halo. The spirit of boldness. Tahukah saudara, orang benar itu pasti berani. Setuju dengan saya? Orang benar itu pasti berani. Mengapa kita perlu berani dalam hidup ini? Mengapa juga kita tidak boleh takut dalam hidup ini? Sebab begini, saudaraku. Manifestasi dari iman itu adalah karya positif. Katakan dulu dengan saya, karya positif. Saya sudah khotbahkan loh kepada saudara kalau tidak salah di Zoom mengenai iman yang benar. Kalau saudara masih ingat, iman yang benar. Ya, berarti kalau ada iman yang benar, di satu sisi ada iman yang tidak benar. Nah, kalau kita memikirkan hal-hal yang bersifat iman dalam hidup ini, maka yang akan kita kerjakan itu adalah karya-karya positif dalam hidup ini. Sedangkan manifestasi dari ketakutan itu adalah karya negatif. Jadi bisa ya, nangkap saudara? Kalau kita memikirkan iman dalam hidup ini, maka yang kita lakukan atau kerjakan adalah karya-karya positif. Tapi sebaliknya saudara, kalau kita memikirkan ketakutan mulu dalam hidup ini, maka yang kita kerjakan adalah karya-karya negatif dalam hidup ini. Nah, tahu nggak saudara, iman dan ketakutan adalah sama sebenarnya. Posisi iman sama ketakutan itu sama. Tergantung dari kita mana atau apa yang mau kita percayai dalam hidup ini. Jika kita mempercayai hal-hal yang positif dalam hidup ini, maka kita akan memiliki iman. Amin. Tapi sebaliknya saudara, kalau kita mempercayai ketakutan dalam hidup ini, maka yang saudara akan lakukan dalam hidup ini adalah hal-hal negatif. Jadi tergantung dari kita mau pilih yang mana. Sebab sekali lagi, iman sama ketakutan itu posisinya sama. Tapi kalau kita memikirkan iman dalam hidup ini, maka yang kita kerjakan adalah hal-hal yang positif. Dan sebaliknya, kalau kita memikirkan ketakutan terus dalam hidup ini, maka yang kita lakukan atau kita kerjakan adalah hal-hal yang negatif. Dan tahukah saudara bahwa cara kerja kerajaan kegelapan, the kingdom of darkness, cara kerja kerajaan kegelapan itu adalah ketakutan. Halo. Iblis selalu menyerang kita itu dari pikiran kita. Dan ketakutan inilah yang merupakan salah satu senjata iblis untuk mengintimidasi kita. Sebab ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan. Tapi ketakutan sekali lagi itu berasal dari kerajaan
kegelapan. Saya selalu sampaikan bahwa iblis itu sebenarnya sudah tidak punya kuasa. Yang setuju dengan saya katakan amin lagi. Ketika Yesus di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, iblis itu telah dikalahkan oleh kuasa darah Kristus. Yang setuju dengan saya katakan amin lagi. Nah, begitu kita dikuasai oleh ketakutan, saudaraku, maka yang kita lakukan atau kerjakan dalam hidup ini adalah kesalahan-kesalahan. Begitu kita dikuasai dengan ketakutan dalam hidup kita, maka kita akan dibawa kepada hukuman. Kita juga akan dibawa kepada kesalahan. Dan ketakutan akan membawa kita pada tindakan-tindakan yang keliru. Tapi ketika saudara dan saya, kita memiliki iman yang benar dalam hidup ini, maka iman itulah yang akan menuntun kita pada kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita perlu berani dalam hidup ini. Kita tidak perlu takut dalam hidup ini. Karena Roh Kuduslah yang mengerjakan keberanian itu dalam diri setiap kita. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Begitu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan berani. Sebab kita tahu ada Tuhan yang menyertai perjalanan hidup setiap kita. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, maka kita akan hidup dalam iman. Amin. Kasih karunia Tuhan oleh Roh-Nya yang berdiam dalam kita tadi, itulah saudara, yang akan memberikan keberanian kepada kita untuk hidup dalam iman dan kebenaran. Makanya sekali lagi Pak Bu, saya ingatkan sebagai seorang hamba Allah dengan segala kerendahan hati, kita ini harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan tahukah Bapak Ibu Saudaraku, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, itu bukan bahasa roh lah atau apa, saya pendeta karismatik, saya karismatik habis. Tapi saya selalu katakan, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, Kisah Para Rasul pasalnya pertama ayat ke-8, berkata, tetapi kamu akan menerima, apa saudara? Kuasa. Haleluya. Jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus, sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, itu bukan hal yang lain. Tapi tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya harus menjadi saksi. Haleluya. Tahukah saudara, kata saksi di sana itu diambil dari bahasa aslinya adalah martor. Makanya ada kata martir. Nah, saudara dan saya adalah martir-martirnya Tuhan. Dan menjadi saksi bagi Kristus. Apakah orang lain di sekeliling kita, di sekitar kita itu bisa melihat Yesus melalui kehidupan kita? Itulah seharusnya. Makanya jangan jadi orang Kristen yang eksklusif menikmati Yesus sendiri, saudaraku. Kejar mujizat mulu. Enggak. Tujuan kita bukan mujizat kok dalam hidup ini. Tujuan kita juga bukan cari berkat kok dalam hidup ini. Makanya saya selalu bilang, begini saudara, mengerti tujuan kekristenan akan membuat kita bertanggung jawab dalam hidup ini. Saudara tahu tujuannya, maka saudara tahu tanggung jawabnya. Makanya kalau mujizat itu bukan tujuan kita. Mujizat diambil dari bahasa aslinya adalah semeion. Ya, nanti saudara googling, semeion punya pengertian adalah tanda. Katakan dulu dengan saya, tanda. Tanda dibuat untuk membawa kita sampai ke tujuan. Setuju dengan saya? Contoh, kita mau ke Bandung. Itu kan kalau kita masuk tol Cipularang kan ada tandanya tuh kan, Bandung 60 km. Ya. Kalau saudara baca mau ke Bandung 60 km, apa yang saudara lakukan dalam mobil? Jalan terus, wong belum sampai kok tujuannya, Bandung belum sampai. Nah, persoalannya orang Kristen kalau sudah menerima mujizat spektakuler dalam hidupnya, dia merasa sudah berkenan kepada Tuhan. Tanda dibuat untuk mengarahkan kita, menuntun kita sampai ke tujuan. Yohanes 3 ayat ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia lo.
Bukan cuma orang Kristen aja, bukan cuma saudara dan saya. Seluruh isi dunia ini. Makanya tugas saudara dan saya, tugas kita, bukan cuma tugas hamba Tuhan, tugas pendeta. Tugas gembala sidang gereja saudara masih. Enggak, bukan. Tugas kita semua orang yang sudah diselamatkan, dipilih. Bayangkan saudara, dari sekian banyak orang di luar sana, Tuhan sudah memilih kita loh. Nah Tuhan memilih kita supaya apa? Ya tadi balik lagi, menjadi saksi, the witnesses. Menjadi martirnya Tuhan. Nah pertanyaan saya sekali lagi, apakah hidup kita sudah menjadi saksi buat orang lain? Ya sama aja tuh orang, katanya orang Kristen, tapi kalau marah lo sama orang gak bisa kendalikan emosi. Nama Tuhan itu dipermalukan, bukan dipermuliakan. Mestinya orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena rohnya yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tadi, yang sudah kita baca, itu sekarang berdiam dalam diri kita. Halo, mau dekat apa lagi sih kita sama Tuhan? Dia sudah berdiam loh dalam kita. Adakah kata yang lebih dekat daripada di dalam? Ada? Sayang, nggak ada. Dia ada dalam kita. Makanya kalau doa tolong diganti dong. Kita kalau doa ada masalah, saya setuju. Saya sudah khotbah doa belum buat saudara ya. Karakteristik doa. Kita kalau doakan kalau ada masalah, saya setuju doa, tapi doanya diganti dong, tolong. Kita kalau doa gini, Tuhan, sambil nangis tuh air keluar dari mata, dari hidung, kalau bisa dari telinga, bilang gini, biarlah aku semakin dekat denganmu Tuhan. Kalau Tuhan mau berkata di tatanya yang suci, Tuhan bilang begini, mau dekat apa lagi anakku? Aku sudah di dalam engkau. Artinya adakah kata yang lebih dekat daripada di dalam? Ada? Dia ada di dalam kita. Dan tanda Tuhan beserta atau menyertai kita, itu bukan ada di mana-mana. Tanda Tuhan beserta kita bukan ada di depan, di belakang, di samping kiri, di samping kanan, di atas atau di bawah. Enggak. Tapi tanda Tuhan beserta dengan kita, itu ada di dalam kita. Dia ada loh di dalam kita loh. Rohnya berdiam dalam diri kita. Makanya Alkitab berkata, jika roh yang membangkitkan Yesus sekarang itu berdiam dalam diri kita, kita harus berani dalam hidup ini. Kita tidak perlu takut. Karena kenapa? Karena ada roh Tuhan yang beserta dengan kita. Nah saya catat di sini, ada 3 dasar mengapa kita tidak boleh takut dalam hidup ini. Yang pertama, saya cepat. Yang pertama, tinggal 10 menit lagi. Mengapa kita tidak boleh takut dalam hidup ini? Karena yang pertama adalah kasih yang sempurna. Coba katakan dulu dengan saya, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu berdiam dalam diri kita, saudara. Dan kasih yang sempurna itu akan mengusir ketakutan. Saudara pernah lihat orang yang lagi falling in love, jatuh cinta, jatuh cintrong, itu takut? Pernah lihat? Saudara pernah lihat kasih itu takut? Pernah lihat? Mau kasih apapun, kasih agape atau kasih apapun. Orang kalau lagi jatuh cinta, itu pasti berani saudaraku. Semuanya itu akan dikerjakan. Semuanya akan ditabrak demi si doi. Itulah prinsip kasih. Benar apa benar? Halo, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menikah dulu. Waktu kita naksir sama pasangan kita, mungkin belum disetujui sama orang tua kita. Orang tuanya dia lah maksudnya. Tapi kan kita terus mengejar dia. Terus kalau tiba-tiba ada pihak ketiga masuk, apakah saudara jadi redup? Enggak kan, semakin membara saudara. Itulah prinsip kasih. Coba Yesus saking mengasihinya kepada kita, dia rela loh mati di atas kayu salib. Makanya waktu Jumat Agung kemarin, saya khotbah Jumat Agung itu di Season City. Saya bilang begini, bukan paku yang ada di tangan Yesus dan di kaki Yesus yang menahan dia di atas kayu salib. Tapi cinta atau kasihnya kepada kita yang membuat Yesus mati di atas kayu salib. Jadi karena Yesus begitu mengasihi saudara dan saya, mengasihi kita, dia rela loh berkorban. Memberikan nyawanya, mati buat saudara dan saya, menebus dosa-dosa kita. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kadang Tuhan memberikan pilihan-pilihan kepada kita, tapi kitanyalah sendiri yang takut. Tuhan begitu mengasihi kita, amin. Maka kita tidak perlu takut dalam hidup ini.
Kasih Tuhan. Saya ulangi, kasihnya Tuhan itulah dasar untuk kita melangkah dalam hidup ini. Dengar sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Kasih yang sempurna itulah yang mengusir ketakutan dalam hidup kita. Amin. Gak usah takut. Sebab apa? Kasihnya Tuhan. Kasih yang sempurna. Kalau kasih suami ibu atau istri bapak atau pacar saudara itu belum sempurna loh. Tapi kasihnya Tuhan Pak Bu, itu sempurna. Dan kasih yang sempurna itu berdiam sekarang dalam hidup kita. Makanya kita tidak perlu takut. Yang kedua, dasar kita tidak boleh takut dalam hidup ini karena kita hidup dalam kebenaran dan kebenaran itu ada di dalam kita. Katakan dulu dengan sekali lagi, di dalam kita. Efesus 3 ayatnya ke-20. Nah, ini ayat favorit saya, saudaraku. Kalau saya lagi lemah, saya selalu perkatakan ayat ini. Bukan mantra, saudara. Tapi Alkitab berkata gini, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Alkitab cerdas loh. Kata yang dipakai itu remato Kristos. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Coba tolong lihat saya. Kalau saudara dengar khotbah hari ini, saudara baca Alkitab di rumah masing-masing, itu baru logos. Katakan dulu dengan saya logos. Untuk menghasilkan iman tadi, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Untuk menghasilkan iman yang benar, enggak cukup Pak, Bu, logos. Logos yang kita baca atau kita dengar, khotbah hamba Tuhan, itu harus berubah. Katakan dengan saya berubah. Berubah menjadi rema. Caranya gimana? Enggak ada jalan lain. Saudara dan juga saya itu harus bersentuhan langsung dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat peristiwa-peristiwa hidup yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Maka logos yang kita baca atau kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar itu bisa di-convert, bisa diubah menjadi rema. Nah kalau logosnya aja kita kagak punya, saudara nggak pernah baca Alkitab di rumah, mohon maaf. Saudara dengar khotbah juga, mohon maaf. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Mohon maaf. Mustahil saudara bisa memiliki iman yang benar. Halo? Tolong lihat saya, tolong lihat saya. Ini sangat penting. Makanya Pak Bu, PR-nya berat jadi orang Kristen. Mohon maaf. Bukan cuma yakini, aku bisa. Kalau gitu mah gampang. Itu bukan iman yang benar, tapi iman yang halusinasi. Di gereja semangat, menang. Hari Minggu menang kita, hari Jumat menang. Tapi giliran keluar dari ruang kebaktian, keluar dari gereja, memble lagi, jalan tertunduk, kalah lagi, kalah. Apa-apaan ini? Menang secara rohani, tapi kalah dalam realita. Makanya PR-nya berat jadi orang Kristen. Tapi percayalah, Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Yuk kita baca Efesus 3 ke-20, 23. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana? Di mana sekali lagi Pak, Bu? Di dalam apa di luar? Di luar apa di dalam? Di dalam kita. Artinya dari dalam diri kita itu bekerja kuasa Allah yang dahsyat. Enggak peduli saudara sudah menjadi orang Kristen 20 tahun, baru 2 hari atau baru kemarin kali, pokoknya di dalam diri kita itu bekerja kuasa Allah. Kuasa yang bekerja di dalam kita. Tolong garis bawahi. Makanya saya selalu bilang begini, orang Kristen yang mengerti firman Tuhan, yang bergaul karib dengan Tuhan, itu bisa ngusir setan loh. Bisa nengking iblis loh. Kita kan percayanya sama pendeta doang. Giliran rumah ada ininya, telepon. Kalau nggak didoain sama pendeta kurang seret. Saya punya komunitas hamba-hamba Tuhan. Saya bilang begini sama mereka, stoplah kita bodoh-bodohin jemaat lah. Justru kita harus buat jemaat itu cerdas. Bahwa di dalam diri mereka itu bekerja kuasa Allah yang dahsyat. Inside out. Dari dalam keluar itulah kekristenan. Kalau agama outside in. Kalau kita enggak, yang di dalam tuh jauh lebih penting daripada yang di luar. Kita enggak main di packaging, apa tuh, kemasan. Enggak, kita enggak main di casing. Makanya ingat waktu pertama kali kita bertobat, yang Tuhan jamah pertama, Tuhan bereskan yang mana?
Hati kan yang di dalam dulu. Kalau yang di dalam sudah beres, saudara, yang keluar juga pasti bagus. Makanya jangan pernah simpan kekecewaan, kepahitan. Itu lama-lama. Lepaskan pengampunan itu. Amin. Nah, sekarang kita ada dalam posisi kebenaran, saudaraku. Dan kebenaran itu ada di dalam diri setiap kita. Tuhan mau kita benar, sebab Tuhan sedang hidup dalam kebenaran bersama-sama dengan kita. Jadi kita ini adalah orang-orang yang benar sekarang. Coba tengok kanan ke kiri saudara. Bilang, kamu orang benar sekarang. Kita ini udah dibenarkan. Saya selalu kesaksian, siapa sih saya? Mestinya mati, hidup dalam lumpur dosa. Sampah, saya masuk sekolah Alkitab di Tawangmangu. Direktur sekolah kami, Pendeta Samuel Sokota. Lihat saya nggak pakai mata, cuma pakai ekor mata gini. Om, saya mau kuliah. Nggak jelas tuh, gondrong, kurus, pakai jeans, sobek-sobek, nggak jelas. Dulu kan yang masuk sekolah kita kan anak-anak baik-baik, saudara. Kalau enggak anak pendeta, saudara. Ini baru keluar dari panti rehabilitasi dulu, nggak ngerti apa-apa. Tapi waktu saya keluar dari panti rehabilitasi itu, pendeta-pendeta itu tumpang tangan, bernubuat kamu akan dipakai Tuhan. Saya bilang, siapa yang mau jadi pendeta sih? Saya bilang kayak begitu. Tapi kalau Tuhan sudah punya rencana, masuk sekolah Alkitab juga maunya 2 tahun, cuma pembentukan karakter, habis itu kerja lagi. Saya bilang di perusahaan orang tua, ternyata enggak. Pengen lanjut S1. Udah selesai S1, pengen lanjut lagi program S2. Nah kalau rencana Tuhan itu nggak pernah orang mengerti lah. Itulah kehebatan Tuhan kita. Amin saudara? Amin? Keberanian itu datang kalau kita benar dan kita ini sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Amin? Makanya harus berani karena kita sudah dibenarkan. Dan kita dibenarkan itu oleh darah Kristus, bukan perbuatan baik kita. Tapi kita dibenarkan oleh darah Kristus, itulah yang namanya kasih karunia. Tahu kasih karunia? Sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita dapatkan, tapi Tuhan kasih itu cuma-cuma. Itu kasih karunia. Mestinya mati. Berapa kali OD? Do you know what is the meaning of OD? Overdosis. Sampah loh. Tuhan angkat, Tuhan dandani, bahkan Tuhan pakai. Itulah dahsyatnya Tuhan kita. Yuk kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi apapun masalah dalam hidup saudara, ya percayalah kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan Alkitab katakan kasih karunia dan kebenaran itu tidak ada dalam diri siapapun, hanya ada dalam diri Yesus. Coba buka Yohanes 1 ayat ke-17 supaya kita semakin mantap. Yohanes pasalnya pertama ayat ke-17, tiba-tiba Tuhan mengingatkan nih ayat. Hukum Taurat, Yohanes pertama ayat ke-17. Saya sudah bahas tentang kemuliaan ya kalau nggak salah buat saudara deh. Yuk, 2, 3, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tahukah saudara, ini kata kuncinya datang oleh. Jadi kasih karunia dan kebenaran itu datang oleh Yesus Kristus. Saudara tahu arti kasih karunia tadi kan? Sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita dapatkan, tapi Tuhan beri itu cuma-cuma. Itu kasih karunia. Kebenaran tahu? Firman Tuhan. Makanya tadi saya bilang harus baca Alkitab. Mohon maaf, baca Alkitab. Ya zaman sekarang kan udah canggih di gadget kita ya, kita download aja Bible lah, Alkitab lah. Jadi dimanapun kita bisa baca kan Alkitab. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak baca Alkitab. Iblis nggak takut sama orang yang rajin datang ke gereja minggu. Iblis juga tidak takut sama orang yang sudah bisa berkhotbah loh bahkan. Orang iblis juga tidak takut sama orang yang bisa mimpin pujian, the singer, musician atau apapun, usher atau apapun yang aktif melayani hari Minggu. Tidak, tapi iblis takut sama kita yang punya hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Melalui firman-Nya. Halo, setuju dengan saya? Yohanes 1 ayat ke-1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Ayo, yang ketiga, saya selesai di sini, 2 menit lagi. Mengapa kita tidak perlu takut? Dasar yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Kasih yang sempurna berdiam dalam diri kita. Yang kedua yang membuat kita tidak perlu takut dalam hidup ini apa? Ada kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Kebenaran itu sekarang berdiam dalam diri kita. Dan kebenaran itu yang membuat kita berani di dalam menghadapi kehidupan.
Kalau takut semuanya juga takut. Apalagi sekarang kalau baca di berita-berita ya Amerika PHK besar-besaran. Ngeri saudara sekarang. Makanya saya selalu bilang gini, takut itu normal, wajar. Tapi ketakutan itu tidak wajar. Sebab kalau udah ketakutan saudara, itu iblis sudah mengintimidasi. Dan tadi saya sampaikan, ketakutan merupakan senjata iblis untuk mengintimidasi kita. Nah, mengapa kita tidak boleh hidup dalam ketakutan? Sebab ada 7.000 lebih janji firman Tuhan di dalam Alkitab. Untuk apa kita takut atau ketakutan dalam hidup ini? Makanya sekali lagi saya encourage saudara, saya dorong saudara, baca Alkitab. Ada 365 kali kata jangan takut. Saudara udah dengar itu kali. 365 kali kata jangan takut di Alkitab. Artinya tiap hari Tuhan selalu ingatkan, jangan takut. Do not fear. Akulah Tuhan Allahmu yang memegang engkau dengan tangan kananku. Amin. Yuk yang ketiga yuk, saya selesai. Mengapa kita tidak perlu takut? Sebab ada satu fakta bahwa musuh kita si iblis, ular tua itu sudah dikalahkan sekali untuk selama-lamanya. Itulah dasar mengapa kita harus berani dalam hidup ini. Kita tidak perlu takut dalam hidup ini. Sebab musuh kita itu bukan si iblis sebenarnya. Iblis sudah dikalahkan. Saya bingung saya melayani retret kapan hari itu. Udah lama sih sebelum COVID. Ya. Saya mau ke kamar mandi, kok ini ada 3 orang jalan mepet-mepet. Saya bilang, kenapa kalian? Takut Pak katanya. Loh takut apa? Takut ketemu setan. Loh mestinya setan takut ketemu kita dong. Kan ada kuasa dalam diri kita. Dan kuasa yang ada dalam diri kita itu dikatakan jauh lebih besar daripada kuasa apapun. Termasuk persoalan yang sedang kita hadapi. Amin. Nah pertanyaannya buat saudara, saya tutup khotbah saya. Apa yang saudara takutkan hari-hari ini? Apa yang saudara takutkan sekarang ini? Masa depan saudara? Pekerjaan saudara yang membuat saudara takut? Atau pelayanan saudara? Atau pasangan saudara? Apakah dia meninggalkan saudara? Coba pikirkan apa sejenak. Apa yang membuat saudara takut sekarang ini? Coba. 3 detik. Saudara jangan bilang saya takut kecoa Pak. Wah itu bukan takut itu konyol namanya. Apa coba? Kalau masih ada hari ini, ketakutan dalam hidup saudara. Saya mau katakan siang hari ini, sebagai seorang hamba Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Izinkan Tuhan penuhi kita dengan rohnya. Sebab kalau rohnya turun atas kita, maka ketakutan itu akan pergi dari hidup kita. Sebab sekali lagi Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan dalam hidup kita. Tapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pertanyaan? Saya kasih waktu. Sebab saya ahlinya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Jadi saudara nanya jangan susah-susah. Iya dong, saudara nanya, Pak, nanti harga dolar naik lagi nggak Pak 3 bulan? Ya nggak tahu saya. Itu susah itu. Dolar kagak punya. Apa? Ada yang mau? Atau saudara mau sharing, saudara dengar firman Tuhan, saudara dapat sesuatu, silakan. Kok pada nunduk ya? Ada? Oke, berarti khotbah dimengerti. Khotbah berhasil. Oke, kita tundukkan kepala. Langsung doa syafaatkah Bu Angel? Oh, oke. Kita doa firman Tuhan, berarti ya tutup firman Tuhan ya. Oh, rapasyanda rapataka rapa. Datang kepada Tuhan. Kalau engkau siang hari ini ada di ruangan ini, atau saudara yang menyaksikan atau join di ibadah Zoom siang hari ini, bukan merupakan kebetulan saudara dengar firman Tuhan siang hari ini. Kalau masih ada ketakutan-ketakutan dalam hidup Anda, ini saatnya. Engkau datang kepada Tuhan siang hari ini. Engkau tukarkan kekuatanmu dengan kekuatannya Tuhan. Sebab kekuatan kita itu terbatas. Tapi kekuatannya Tuhan itu tidak terbatas. Exchange your strength. Tukarkan kekuatan kita. Alkitab berkata dalam Yesaya 40 ayat ke-31, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan
mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang menggunakan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kata menanti-nantikan di situ diambil dari bahasa aslinya adalah exchange your strength. Tukarkan yuk kekuatannya kita. Kekuatan yang terbatas ini dengan kekuatannya Tuhan yang tidak terbatas. Maka Tuhan akan membawa kita terbang lebih tinggi lagi, mengatasi badai dalam hidup kita. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Hamba tahu hamba terbatas dengan kata-kata untuk menyampaikan kebenaran ini kepada umat-Mu di persekutuan doa Raja Wali Group ini. Biarlah Roh Kudus berbicara dalam hati kami masing-masing saat ini. Apa yang menjadi persoalan, masalah, tantangan. Mungkin kami ada dalam sebuah masalah yang kami anggap sepertinya sudah tidak ada jalan keluar lagi. Semuanya sudah buntu. Tetapi Engkau sendiri berkata, Akulah jalan dan kebenaran. Berarti kalau kita datang kepada Tuhan, datang kepada jalan itu. Kalau ada satu pintu tertutup dalam hidupmu hari ini, percayalah Tuhan sanggup membuka pintu-pintu yang lain dalam hidup kita. Tukarkan yuk kekuatan kita dengan kekuatannya Tuhan. Supaya hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu siang hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan. Ibadah onsite maupun mengikuti ibadah Zoom. Dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan firman-Mu adalah seperti pedang bermata dua yang masuk ke dalam setiap hati kami. Pedang yang lebih tajam dari pedang manapun di dunia ini. Yang menembus hati kami. Sehingga kami tidak perlu takut. Kami berani menghadapi hidup ini. Hidup semakin hari tidak menjanjikan kebaikan. Tetapi Tuhan selalu menjanjikan kebaikan dalam hidup kami. Kami tidak mau jauh daripada Tuhan. Kami mau melekat pada pokok anggur itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimulah kemuliaan, kejayaan, kehormatan dari kekal sampai dengan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya dengan saya sama-sama katakan amin, amin, amin. Saya serahkan waktu. Terima kasih Pak Pendeta untuk renungan hari ini. Pengumuman untuk minggu depan sama seperti minggu ini kebaktian hybrid dan minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Julita Manik. Untuk persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA terlampir. Dilanjutkan dengan doa syafaat dan doa berkat, tapi sebelumnya kita akan naikkan pujian besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Masuk doa syafaat, saya sudah dapat pokok-pokok doa syafaat kita, apa yang harus kita doakan. Mungkin ada tambahan? Saudara mau naik gaji, kita doakan, gak apa-apa.
Oke deh, yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita langsung ditutup ya Bu Angel ya. Oke. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kembali kami datang dalam hadirat-Mu siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah boleh belajar sesuatu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu ragu janji Tuhan. Sebab musuh kami sudah dikalahkan, si ular tua iblis itu sudah tidak punya power, tidak punya kuasa. Waktu Yesus naik di atas kayu salib, kuasa itu sudah diberikan kepada setiap kita. Kami tidak perlu takut karena kasih yang sempurna itu, kasih yang berasal daripada Bapa Surgawi itu berdiam dalam diri kita, berdiam dalam diri setiap kami. Dan yang ketiga, kami tidak perlu takut karena kami sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Bukan hasil usaha kami, bukan karena kesalehan kami, amal ibadah kami. Tidak, tapi itu cuma-cuma Tuhan benarkan di atas kayu salib. Sehingga pada saat kami di dalam masalah dalam hidup ini, kami doa dengan sebuah mentalitas pemenang. Kami bukannya orang yang kalah, tapi Tuhan, kami punya Tuhan yang sudah menang mengatasi maut itu. Kalau maut sudah dikalahkan, kami percaya masalah dalam hidup kami pasti ada jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami mau berdoa PDRG. Tuhan terima kasih buat persoalan doa di tempat ini. Berkati setiap hamba-hambamu, anak-anakmu yang terlibat melayani di tempat ini. Biar kesatuan hati Tuhan limpahkan dalam kehidupan anak-anakmu di tempat ini. Sehingga kami boleh saling bergandengan tangan. Membawa jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa yang terhilang di kantor kami ini. Mereka boleh mengenal Yesus secara pribadi melalui kehidupan kami. Terima kasih buat tempat yang sudah diberikan. Kami bersyukur buat tempat yang bagus. Dan kami akan gunakan itu semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan berkati pemimpin kami, jagai pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pembantu-pembantunya para menteri, biar mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, tidak mementingkan golongan atau tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi mereka semuanya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk TNI, untuk Polri, untuk KPK, untuk Kejaksaan. Tuhan curahkan roh takut akan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan keempat lembaga ini. Supaya keadilan dan kebenaran itu tetap ditegakkan di atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga untuk Pilpres 2024 Tuhan, kami percaya siapapun nanti presidennya yang terpilih, kami percaya itu atas izin dari Tuhan. Oleh sebab itu tugas kami adalah kami tetap bersyafaat untuk keamanan bangsa dan negara kami Indonesia. Supaya tidak terjadi huru-hara atau kerusuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak rencana-rencana si jahat. Panah api si iblis itu kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan berikan shalom itu, damai sejahtera itu di atas bangsa dan negara kami. Dari Pulau Sumatera sampai dengan Papua, biar Indonesia menjalankan proses demokrasi ini dengan aman dan sejahtera. Nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan berpisah. Kami akan melanjutkan tugas aktivitas pekerjaan kami masing-masing, tapi sebelumnya kami akan membuka hati kami mengangkat kedua belah tangan kami menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat yang berasal daripada sorga itu. Kasih karunia, melalui cinta kasih anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, melindungi, menyertai, bahkan memberkati kehidupan kita mulai saat siang hari ini sampai dengan Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput saudara dan juga saya di awan-awan yang permai.
Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kebaktian selesai, terima kasih atas kehadirannya. Semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Ruli, Pak Tommy, Bu Yeni, Pak Parlin, Oma. Tuhan berkati semua. Thank you semuanya. Makasih Pak Sampai Pendeta. ketemu lagi ya. Dah. Bye. Terima kasih.